warahmatullahi wabarakatuh. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati wa ruh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Hadratin karam, segenap para alim ulama, para masyayikh, para orang tua, para jamaah hujjah, tentunya berpula segenap pengurus Masjid Jami' Al-Mu'awadah dan seluruh para hadirin jamaah semua, baik bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja. Tentunya dalam hal ini kita semua kapasitasnya sama, yaitu mengharapkan ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan tentunya semoga pelaksanaan ibadah baik yang sedang kita jalankan, yang sudah kita lakukan, dan yang akan kita laksanakan, semoga Allah meridhai perbulan Allah menerimanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Dalam kesempatan yang baik ini, tentunya kita patut bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang telah Allah limpahkan pada diri kita. Sebab fungsi daripada bersyukur tiada lain esensinya, sebagaimana baginda Nabi menjelaskan, fungsi kita bersyukur berterima kasih dengan mengaplikasikan melalui perjalanan ibadah Ramadan 1445 Hijriah ini tiada lain, yaitu waidul lil mawjudi wa faidul lil mafqudi. Tujuan daripada bersyukur agar nikmat yang telah ada pada diri kita terus menerus terjaga dan terpelihara. Wa faidul lil mafqudi, dan fungsi daripada bersyukur bukan hanya nikmat yang ada terus menerus melekat pada diri kita, akan tetapi dengan kita bersyukur, nikmat yang belum nampak, nikmat yang belum ada akan menjadi daya tarik tersendiri, menjadi magnet tersendiri, menarik daripada nikmat-nikmat yang belum ada. Sehingga ini pantas Allah menjelaskan dalam Al-Qur'annya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah. Tentunya kita saat ini bukan hanya bersyukur atas karunia nikmat kesempatan umur kita saat ini bisa sampai kembali pada Ramadan tahun ini 1445 Hijriah. Sebab kalau kita memuji dan kita mempelajari, kemudian kita tengok kiri kanan, samping kita, depan belakang kita, berapa banyak saudara kita, tetangga kita yang pada Ramadan tahun yang lalu, bahkan sempat kemarin disebut sahabat, beribadah bareng dengan kita, memohon bermunajat pada Allah, ya Allah, sampaikan saya pada Ramadan tahun ini. Akan tetapi ternyata satu demi satu saudara kita, tetangga kita, kerabat kita satu persatu telah meninggalkan kita. Ada yang baru nyampe mau masuk Ramadan telah meninggal, ada kan? Ada yang baru melewati Ramadan satu hari, ada. Nah, kita bersyukur umur kita oleh Allah diberikan kesempatan saat ini kita bisa menikmati Ramadan tahun ini. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaniha
umur kita sampai pada tahun ini. Syukur kedua, kita bisa beribadah pada Ramadan tahun ini. Sebab kalau hanya sekedar memuji umur sampai, berapa banyak yang umurnya sampai pada Ramadan ini, kesehatannya nyampe Ramadan tahun ini, akan tetapi mereka tidak bisa beribadah pada Ramadan tahun ini. Sebab prestasi terbesar dari kita umat manusia yang kita diciptakan oleh Allah, kenikmatan terbesar setelah kita diciptakan dan diberikan iman Islam dalam diri kita, menurut Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam kitabnya, beliau menjelaskan bahwa cukuplah dengan kamu bisa beribadah pada Allah, itu merupakan prestasi nikmat terbesar dalam kehidupan kita. Kita bisa beribadah harus bersyukur. Kenapa? Karena kan semuanya, apalagi di Ramadan seperti ini. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitab Siratus Salihin yang dikarang oleh Syekh Abdul Somad Al-Farengkali, mengutip daripada Mutiara Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, Imam Ghazali, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abwabas sama wa abwabal jannati tuftahu li awwali min syahri Ramadan wa la tughlaqu ila akhirin minhu. Falaisa abdu aw amatu shalla biha illa kutiba lahu kullu sajdatin alfa wa sab'ati hasanah. Ini kira-kira paham gak kayak gitu? Ini mengerti kayak gitu? Ngerti kayak gitu? Jelas kayak gitu? Nih, kita cuma mangkut aja ini. Kayaknya udah ngerti. Sedikit kita bahas ya. Baginda Nabi memberikan kepada kita penjelasan. Sehingga kenapa sampai baginda Nabi pun ingin disampaikan pada Ramadan, ada apa di Ramadan? Salah satunya sabda baginda Nabi, ketahuilah bahwa malam-malam awal Ramadan itu oleh Allah Ta'ala dibukakan pintu langit dan pintu surga, sehingga dengan pintu langit dibuka, pintu surga dibuka, rasa oleh kita. Begitu kita keadaan menjalankan ibadah puasa pada Ramadan ini, ya, mau ngobrol makan itu, mau ngeliat kayaknya rasanya gimana? Jangan banget. Buat apa saya mau kalau kayaknya ketahan. Inginnya apa? Beribadah, ingin melakukan kebaikan. Dan dirasa oleh kita seperti itu. Ada semangat tersendiri, spirit sendiri untuk melakukan kebaikan. Maka baginda Nabi menjelaskan, laisa min abdin wala amati, tidak ada satupun, baik itu laki-laki ataupun perempuan, sholat yang menjalankan ibadah sholat. Ini kapasitasnya sholat sunnah ya, bukan wajib. Tidak ada satupun baik laki-laki dan perempuan yang menjalankan sholat pada malam-malam Ramadan illa kutiba lahu, terkecuali ditulis oleh Allah Ta'ala kullu sajdatin, setiap kali sujudnya itu dicatat oleh Allah Ta'ala alfa wa sab'ati hasanatin, dengan 1.700 kebaikan. Jadi kelipatannya itu bukan 700 lagi, tapi kelipatannya berapa? 1.700. Satu kali sujud kita itu oleh Allah Ta'ala dicatatnya dengan 1.700 kebaikan. Malam ini kita menjelaskan sholat sunnah, berapa kali sujud? Tadi qobliyah, ya. Kemudian ba'diyah, 2 rakaat qobliyah saja kita udah 4 kali sujud. Satu kali sujudnya 1.700, tinggal dikalikan. Ditambah sekarang kita menjalankan tarawih, ditambah nanti kita akan menjalankan qiyamul lail, apakah sholat hajat, sholat tahajud, sholat tasbih dan lain sebagainya, sampai kita menjalankan sholat qobliyah subuh. Berarti apa? Perputaran terus menerus
ya mengarah. Nah maka la'anallahu ta'ala wa malaikatuhu bis samawati ila qaul. Allah dan para malaikat akan melaknat dia sampai nanti akhir Ramadan, bahkan nyampe datang Ramadan tahun depan. Sehingga andai kata dia nyampe panjang umur, falaisa lahu min hasanah, sama sekali dia tidak mendapatkan manfaat kebaikan. Dan dikhawatirkan andai kata dia tidak berhenti daripada melakukan dosa dan maksiat, kemudian pasca Ramadan ini, kemudian dia tiada ataupun meninggal dunia, dikhawatirkan meninggalnya itu su'ul khatimah. Kan ini yang kita khawatirkan. Nah maka jangan insyaallah muliakan oleh Allah. Mari semangat oleh diri kita, semangatkan oleh diri kita, menjumlahi pahala, menggapai pahala sebanyak mungkin untuk tiada lain, agar ini bisa berefek dalam kehidupan kita sehari-hari nanti setelah pasca Ramadan. Biasa kita pada Ramadan suka biasa nih, ya kan, kalau terawih kan adanya Ramadan doang. Namun kadang-kadang yang satu sholat witir, kadang-kadang Ramadannya selesai, witirnya pun selesai. Padahal perintah witir itu apa? Gak ada khusus bulannya. Artinya apa? Semoga ini menjadi amalan kita. Yang nanti akan berkelanjutan. Biasa kita menjalankan kebaikan, biasa kita menunggu sholat berjamaah waktu Ramadan, minimal nanti dari Ramadan kita pun mau semangat untuk menunggu sholat berjamaah, dan mau kita memakmurkan masjid, menghidupkan masjid dengan ibadah-ibadah yang biasa kita jalankan. Pada akhirnya dengan yang singkat ini, untuk yang singkat ini, baik kita bersama-sama semangat menuai kebaikan keberkahan Ramadan tahun ini dengan menjalankan aktivitas ibadah-ibadah, baik itu ibadah sholat sunnah, tadarus Quran, kemudian sedekah dan lain sebagainya. Dan semoga apa yang kita jalankan saat ini nanti berefek, berimbas dalam setelah pasca Ramadan. Pada akhirnya semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Allah memberikan kekuatan pada diri kita, keistiqomahan untuk kita bisa menyelesaikan Ramadan dengan berbagai macam ibadah-ibadah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Materi yang kedua untuk guru kita, saudara kita yang kurang sehat, ya. Semoga Allah dan penyakitnya Allah berikan kesembuhan. Dan tentunya materi yang kedua kita khususkan pula untuk istri-istri kita. Jangan lupa untuk siapa? Istri kita, waduh kita punya waduh, kakek jalan, kakek nanti lagi, kalau tua bersuara, doakan istri kita. Kenapa? Karena Ramadan yang paling capek suaminya istrinya. Jujur deh. Mau didengar oleh ibu juga. Ramadan seperti ini yang paling capek suaminya istrinya. Wah jujur, gak usah dijelasin, panjang, bisa panjang kan bahaya. Ya kita doakan mudah-mudahan istri kita sehat, ya istri kita panjang umur, dan istri kita tetap senantiasa senang ridho urusin kita. Kalau kita lagi cuma ngasih doa, benar kan? Kalau belajar urusin dia, maka mudah-mudahan istri kita akan sehat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.